Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar-lancar aja ya kan. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu BTTH Season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, di mana setelah diinstruksikan oleh pasukan semut pemakan batu, Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di depan cabang dari Istana Jiwang. Di sana, Master Peng yang mengintip keadaannya langsung menginformasikan kalau cabang tersebut memang dijaga oleh 5 master di Ranah Dozun dan beberapa pasukan di Ranah Dozong. Alhasil, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung membagi tugas. Semua teman-temannya akan menahan 5 master di Ranah Dozun, geng semut pemakan batu akan menghabisi tim penjaga, sedangkan Xiaoyan akan mencari keberadaan dari gurunya. Pada akhirnya, tak butuh waktu yang lama, satu persatu penjaga cabang pun dilululantahkan oleh semut pemakan batu. Namun tepat pada saat itu jugalah, tindakan para semut pun ketahuan membuat beberapa penjaga lain segera memeriksanya. Tapi sayang belum sempat bertindak, Xiaoyan dan kawan-kawan segera muncul dan menyerang mereka semua. Alhasil melihat kekacauan itu, para master dari Istana Jiwa pun akhirnya menunjukkan diri termasuk Mugu dan Master Xintian. Master Xintian sendiri pernah ditemui oleh Xiaoyan ketika ia berkomunikasi oleh gurunya kemarin. Di sanalah Master Xintian pun sedikit menyinggung Master Feng yang sudah berani ikut campur dalam masalah ini. Namun dengan santainya Master Feng hanya bilang kalau ia tak sengaja lewat saja. Jadi kebetulan sudah lama tidak bertarung, ia ingin meregangkan otot-ototnya, ya kan? Ding. Pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Master Feng membuka serangannya. Ia juga menyuruh Xiaoyan untuk segera mencari keberadaan dari gurunya. Awalnya para master Istana Jiwa tak membiarkannya begitu saja. Namun Dewi Tabib dan kawan-kawanlah yang bergegas menahan para master ini. Bahkan khusus untuk Master Xintian, ia langsung dihadang oleh boneka siluman. Dengan ini pertarungan pun langsung pecah dengan lawannya masing-masing. Tapi di sana ketika berhasil masuk ke markas tersebut, Xiaoyan tetap saja dikejar oleh beberapa pasukan dari Istana Jiwa. Untungnya para pasukan ini hanyalah para cecunguk di Ranah Dozong. Bahkan hanya dengan api bara 3000-nya, tak butuh waktu yang lama bagi Xiaoyan membakar mereka semua. Sementara di luar, pertarungan masih sangatlah sengit. Semuanya menunjukkan performa terbaiknya termasuk Master Tijian. Dengan mengandalkan ilmu pedangnya, Master Tijian bahkan mengkombokannya dengan racun milik Dewi Tabib. Dalam sekejap, mereka pun berhasil menyapu bersih semua pasukan musuh. Namun semua spotlight itu langsung direbut oleh The Big Boss Xian dengan senjata double god hand-nya, ya kan? Ding. Kembali ke Xiaoyan menyadari kalau beberapa pasukan masih terus mengejar. Kali ini ia pun mengeluarkan api pink-nya yang dikumbukan oleh teknik tapau-tapau. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun bisa memasuki pedalaman dari markas tersebut. Dan di sanalah setelah melewati banyak petualangan seorang diri, Xiaoyan pun bertemu lagi dengan guru tercinta. Melihat itu, Xiaoyan tetap saja terharu dan sampai meneteskan air matanya. Namun ia juga tak mau berlama-lama dan bergegas membebaskan guru Yaolao. Sontak guru Yaolao sendiri sampai tidak menyangka kalau ia beneran diselamatkan oleh muridnya. Di sanalah Xiaoyan pun menceritakan kalau aksi penyelamatan yang kali ini bukan hanya bersama teman-temannya saja, melainkan dibantu juga oleh Master Feng dan Master Tijian. Mendengar itu, guru Yaolao juga tidak menyangka kalau Tijian ternyata masih mengingatnya. Pada akhirnya, tanpa berlama-lama, Xiaoyan mengajaknya untuk segera keluar. Di sisi lain, setelah adu ilmu cukuplah lama, kedua belah pihak yang ada di depan sama-sama menyudahi pertarungannya.
Tapi Mugu pun hanya bilang kalau mereka sudah salah perhitungan. Faktanya yang menjaga cabang ini bukan cuma mereka saja, melainkan ada satu master di tingkat langit. Tentunya apa yang mereka lakukan ini sebenarnya hanyalah menahan saja. Dan benar saja, dalam perjalanan menuju keluar, tiba-tiba Xiaoyan dan Guru Yao malah terjebak dalam sebuah ilusi, membuatnya hanya mondar-mandir di tempat yang sama. Ternyata spesial untuk mereka berdua disambut oleh sosok yang benar-benar sangat kuat yang disebut sebagai Iblis Zaising. Di sana, Zaising juga sangatlah memuji keberanian Xiaoyan yang bahkan berani menerobos masuk ke sini ya lur ya. Waduh. Selain itu, Iblis Zaising juga bilang kalau tujuannya ke sini juga untuk menangkap Xiaoyan dan merebut giok Kaisar Kuno. Disinilah baru terungkap kalau ayah Xiaoyan memang berada di tangan dari Istana Jiwang, di mana Zaising mengabarkan kalau Patriot Xiao selalu menutup mulut akan hal ini. Mendengar itu, amarah Xiaoyan pun langsung memuncak dan menanyakan di mana keberadaan dari ayahnya. Namun Guru Yao segera menenangkannya karena faktanya Xiaoyan yang sekarang memang bukanlah tandingan dari pria tersebut. Tapi karena sudah seperti ini, Xiaoyan langsung mengeluarkan transformasi api langitnya. Ternyata semenjak mendapatkan api bara 3000, transformasi api langit juga berubah warna menjadi ungu. Di sana Xiaoyan langsung menyuruh gurunya untuk masuk ke dalam cincin, sedangkan sisanya akan ia perjuangkan sendiri. Dengan ini pertarungan antara Xiaoyan melawan Iblis Zaising tak bisa dihindari lagi. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan segera mengeluarkan teknik gelombang pemakan api. Tapi layaknya salah satu master di tingkat langit, serangan tersebut bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Namun ternyata teknik barusan hanyalah pengalihan saja. Nyatanya Xiaoyan sudah menciptakan amarah teratai dewa spesial untuk iblis tersebut. Melihat itu, Iblis Zaising pun semakin marah. Dalam sekejap ia langsung menangkap Xiaoyan. Tapi lagi-lagi Iblis Zaising sudah dipermainkan. Faktanya Xiaoyan yang ditangkap hanyalah kloningan saja. Sedangkan untuk Xiaoyan yang asli sudah bergegas pergi keluar. Sementara itu pertarungan di luar juga akhirnya kembali pecah. Semua teman-teman Xiaoyan masih melawan musuhnya masing-masing. Sampai satu perintah pun terdengar kalau Guru Yao sudah diselamatkan. Jadi misi terakhir hanyalah melarikan diri. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, party keras ini pun segera melarikan diri. Namun sayang hal itu juga tidaklah mudah. Seketika Iblis Zaising pun muncul kembali dan segera menggunakan penghalang jiwa. Dengan ini Xiaoyan dan kawan-kawan beneran sudah terkepung. Di sanalah mereka pun kembali membagi tugas, di mana sembari menunggu Xiaoyan menyiapkan penggabungan dari 4 api surgawi, semua teman-temannya akan menahan para pasukan musuh. Tapi untuk Iblis Zaising, ia juga melakukan hal yang sama dan fokus untuk menghentikan Xiaoyan. Meski begitu, ia tetap memberikan penawaran terakhir agar Xiaoyan mau menyerahkan giok Kaisar Kuno. Namun sayang Xiaoyan menolaknya mentah-mentah, membuat iblis tersebut segera mengeluarkan tebasan mautnya. Beruntung tepat pada saat serangan sudah di depan mata, The Big Boss Xian akhirnya menggunakan mode dewasa, ya kan? Wih, seru nih. Dimana dengan senjata double god hand-nya, Xian lah yang mencoba menahan iblis tersebut. Bahkan tak lupa Xian juga menunjukkan sedikit ulti badangnya. Hal itu membuat Iblis Zaising pun semakin marah dan bergegas mengeluarkan teknik kunci ruang. Namun again, this is the Big Boss Xian, ya kan? Dalam sekejap saja ia bisa menghancurkan teknik ruang tersebut. Bahkan Xian bilang jika mau bermain kekuatan ruang di hadapannya, Iblis Zaising masih belumlah pantas. Mendengar itu, Iblis Zaising pun sangatlah kaget. Terlebih lagi, kali ini giliran Xian lah yang menyerang menggunakan teknik tinju Taisu. Dalam sekejap, bentrokan pun terjadi, membuat Iblis Zaising sampai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Namun menyadari kalau Xiaoyan juga hampir menyelesaikan penggabungannya, Iblis Zaising tak mau bermain-main dan segera menggunakan tapak pemetik bintang. Awalnya Xian juga tak gentar sama sekali dan bersiap melancarkan serangan kedua. Tapi ternyata mode dewasanya sudah habis dan ia kembali lagi ke mode bocilnya.
Pada akhirnya Xianlah yang harus tertangkap oleh iblis tersebut. Beruntung di saat Xian mau diserang, tiba-tiba Xiongzhan dengan mode beruang malah join ke pertarungan. Ternyata saat sedang asik berlatih, tiba-tiba Xiongzhan malah terlempar ke tempat ini. Di saat yang sama, fluktuasi yang dikeluarkan Xiaoyan semakin besar, membuat iblis Zaixing pun semakin panik. Melihat itu, Xiongzhan awalnya berniat menghentikannya. Namun karena iblisnya langsung menghindar, bukannya menghentikan serangan Xiongzhan malah membantu iblis tersebut untuk mendekati Xiaoyan, ya kan? Waduh. Pada akhirnya untuk pertama kalinya Xiaoyan harus merasakan ganasnya teknik tangan jiwa Jiuyou. Dalam sekejap keadaan pun langsung dramatis. Beruntung meskipun sudah terkena serangan telak, Xiaoyan tetap bisa mengeluarkan amarah teratai dewanya, gabungan dari 4 api surgawi. Kali ini iblis Zaixing juga terkena serangan telak dari ganasnya api surgawi. Tapi di sana ketika mereka mau melarikan diri, masalah baru kembali muncul. Kali ini 2 pasukan pun kembali datang, yaitu Master Langit Hitam dan Putih. Di sana karena Xiaoyan adalah orang pertama yang menghancurkan istana jiwa seperti ini, mereka tak akan melepaskannya. Meski begitu, kedua master ini juga langsung memarahi iblis Zaixing. Faktanya, jika sedari awal sudah memanggilnya, kerusakan tak akan sebesar ini. Sementara itu, Partian Xiaoyan yang menyadari kalau keadaan sudah tidak baik-baik aja. Kali ini Xian kembali berkontribusi, di mana ia mengeluarkan darah naga Taisu dan berniat membuka paksa sebuah ruang untuk melarikan diri. Namun karena hal ini juga membutuhkan sedikit waktu, tanpa disangka Master Tijianlah yang bergerak dan mencoba menahan kedua master tersebut. Ternyata semenjak misi penyelamatan, Master Tijian sudah bertekad mengorbankan diri demi membalas budinya kepada Guru Yaolao. Di sana ia pun segera mengurung musuh di dalam sebuah penghalang dan bergegas meledakkan diri. Kebetulan di saat yang sama ruang yang diciptakan oleh Xian sudah selesai. Pada akhirnya mau tak mau mereka pun meninggalkan Master Tijian, ya lur ya. Waduh, respect tinggi kepada Master Tijian, ya kan? Singkatnya, Xiaoyan dan kawan-kawan sudah berhasil melarikan diri. Tapi meskipun begitu, keadaan Xiaoyan sangatlah parah. Semua nadi putus dan tulang-tulangnya hancur 70%. Dengan ini bisa disimpulkan kalau serangan iblis Zaixing tadi sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sana Guru Yaolao hanya bilang, karena api bara 3000 dikenal sebagai api abadi, jadi selama apinya belum padam, seharusnya luka Xiaoyan masih bisa diperbaiki. Terlebih lagi, Pavilion Xingyun juga didirikan di atas meteoroid luar angkasa yang bisa memungkinkan api bara 3000 mempercepat pemulihannya. Namun meskipun begitu, Master Feng hanya bilang dengan luka separah ini, takutnya meskipun sembuh, kekuatan Xiaoyan juga akan menurun. Tapi tenang, untuk masalah itu tak perlu dikhawatirkan. Faktanya di tubuh Xiaoyan sudah tersimpan pil naga Yin dan Yang. Jadi meskipun sekarang tubuh Xiaoyan mengalami kehancuran parah, pil naga Yin Yang selaku pil yang bisa membentuk ulang tubuhlah yang akan memperbaikinya. Pada akhirnya tanpa berlama-lama mereka pun bergegas kembali ke Pavilion Xingyun. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di depan Pavilion Xingyun. Hal itu membuat semua pun cukuplah kaget karena faktanya di depan mereka ini hanyalah sebuah hutan belakang. Namun ternyata layaknya top 4 pavilion di wilayah Zhongzhou, Pavilion Xingyun memang disembunyikan dan tak akan bisa dilihat. Sampai Master Feng mengaktifkan sebuah formasi dan membuka pintu masuknya. Barulah Pavilion Xingyun pun akhirnya terlihat yang tak kalah mewah dari pagoda pil, ya kan? Tentunya Master Feng sendiri hanya mengucapkan selamat datang kepada Guru Yaolao sebagai ketua aslinya. Sontak Guru Yaolao lah yang benar-benar sangatlah kaget melihat keindahan ini. Hingga Nona Xingluan dan para murid pun datang untuk menyambut mereka semua. Di sanalah Master Feng mengenalkan Guru Yaolao kepada mereka semua sebagai ketua asli dari Pavilion Xingyun. Tak lupa ia juga menceritakan kalau Xiaoyan baru saja bertarung melawan Master Dozun di tingkat 5, di mana meskipun berhasil mematahkan satu tangan dari musuhnya, Xiaoyan juga mengalami luka yang parah. Pada akhirnya mereka pun langsung membawanya ke sebuah ruangan dan membiarkan api bara 3000 untuk menyerap meteoroid di sini. Dengan itu Xiaoyan pasti akan sembuh kembali. Tapi hal ini juga tidaklah instan. Setiap hari Guru Yaolao merawatnya sambil mengingat momen-momennya bersama Xiaoyan.
Sampai tak terasa 1 tahun pun sudah berlalu dan Xiaoyan masih tak kunjung sadar. Sontak Master Feng lah yang kali ini sedikit bertanya-tanya. Faktanya secara logika Xiaoyan seharusnya sudah tersadar. Tapi di saat yang sama Nona Xingluan pun mengabarkan kalau mereka akhirnya menemukan informasi tentang buah energi jiwa yang katanya berada di reruntuhan kuno yang ada di dunia monster. Mendengar itu, Master Feng pun sangatlah senang. Faktanya dengan mereka bisa mendapatkan buah tersebut, tubuh Guru Yaolau pasti bisa dibentuk lagi. Namun menyadari kalau Xiaoyan masih belum tersadar, Guru Yaolau tak terlalu memperdulikannya. Di sisi lain, Sun Er ternyata selama setahun ini juga memerintahkan Master Yingling untuk mencari informasi tentang Xiaoyan. Sayangnya selama setahun ini jugalah mereka tak mendapatkan kabarnya sama sekali. Sampai di satu momen, tiba-tiba tubuh Xiaoyan diselimuti oleh api kuning dan mengeluarkan fluktuasi yang sangatlah besar. Melihat itu, semua pun langsung berkumpul di aula utama. Dan benar saja, setelah setahun memulihkan diri, sang mega bintang Maharaja King Xiaoyan akhirnya resmi kembali. Bahkan kembalinya Xiaoyan yang kali ini juga tidaklah biasa-biasa aja. Karena faktanya selain resmi menjadi tuan muda di Pavilion Xingyun, Xiaoyan juga sudah resmi menembus kerana Dozun, ya kan? Ide, sikat miring King. Terlihat di belakang punggungnya, akhirnya memiliki aksesoris khas seorang Dozun dan penguasaan ruangnya sudah jauh meningkat. Sontak semua murid yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Faktanya dengan fluktuasi seperti itu, takutnya tetua di Pavilion aja sudah bukanlah lawannya Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri melihat gurunya yang akhirnya ada di depan mata, ia pun benar-benar sangat senang. Tapi Guru Yaolau juga mengatakan kalau semua teman-temannya juga sangatlah mengkhawatirkannya. Melihat itu, Xiaoyan pun sangatlah berterima kasih atas bantuan mereka dalam misi penyelamatan kemarin. Kemudian karena Xiaoyan sudah memiliki 3 api surgawi, jadi ia pun langsung berniat membuat tubuh untuk gurunya. Sayangnya Master Feng lah yang menjelaskan selama dikurung oleh istana jiwa kemarin, energi jiwa dari Guru Yaolau sudah banyak diambil. Jadi fondasi jiwanya sekarang sudah mengalami kerusakan besar, di mana meskipun berhasil membentuk tubuh baru, kekuatan dari Guru Yaolau pasti akan menurun drastis. Hal itu membuat amarah Xiaoyan pun langsung memuncak. Namun Master Feng juga menjelaskan selama bisa mendapatkan buah energi jiwa, mereka bisa memulihkannya, di mana buah energi jiwa sendiri sudah muncul di reruntuhan kuno. Sementara itu di sisi lain dengan kapal ruangnya, ternyata istana jiwa juga sedang menuju ke reruntuhan kuno, di mana ketua mereka juga menginginkan benda yang ada di sana. Namun dibalik semua itu, iblis Daising sendiri masih menyimpan dendam kepada Xiaoyan dan pasti akan membalaskannya. Kembali ke Xiaoyan, sebelum berangkat ke dunia monster, Guru Yaolau hanya mengingatkan agar Xiaoyan tetap berhati-hati. Faktanya reruntuhan kuno adalah warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, di mana ada banyak sekali harta karun yang terkubur di tempat itu. Dan oleh sebab itulah setiap kali reruntuhan kuno dibuka, berbagai kekuatan akan berbondong-bondong datang untuk mendapatkannya. Tak lupa Master Feng juga memberikan peta reruntuhan kuno dan memerintahkan Nona Xingluan untuk menemani perjalanan Xiaoyan. Ternyata keluarga Xingluan tinggal di dunia monster dan mungkin bisa saja membantu. Pada akhirnya tanpa banyak bicara, Xiaoyan dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke sana. Sontak Master Feng sendiri hanya mengatakan jika buah energi jiwa berhasil didapatkan, Guru Yaolau pasti akan kembali ke puncak kekuatannya. Saat itulah, meskipun harus berhadapan dengan istana jiwa, mereka tak perlu takut sama sekali. Sementara itu dalam perjalanan, Xingluan menjelaskan kalau reruntuhan kuno kali ini muncul di pegunungan kerangka yang terletak di dunia monster. Di mana ia juga mengungkapkan kalau dunia monster didominasi oleh klan-klan besar dengan 70% penghuninya berasal dari keluarga monster. Dijelaskan di dunia monster itu terdapat 3 kekuatan utama. Klan Piton Jiuyu atau dikenal sebagai rumah ular surgawi, klan Ponik Siluman Langit yang memiliki garis keturunan kuat, dan klan naga kuno Taisu yang disebut-sebut sebagai klan monster terkuat. Dan pegunungan kerangka sendiri merupakan wilayah kekuasaan dari klan ular Piton Jiuyu. Klan ini dikenal sebagai klan dengan jumlah bawahan terbanyak, menjadikannya sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namun yang paling harus diwaspadai adalah klan Phoenix Siluman Langit.
terutama karena Xiaoyan memiliki esensi darah dari klan tersebut. Jadi jika sampai ketahuan, mereka pasti akan menghadapi masalah besar. Di sana Xingluan juga menambahkan, meskipun klannya kalah dalam hal kekuatan, mereka memiliki 10 bawahan kelompok yang cukuplah tangguh. Jadi selama mereka tak bertemu dengan anggota klan Phoenix Siluman Langit, perjalanan mereka seharusnya tetaplah aman. Sedangkan untuk klan naga kuno Taisu, meskipun disebut sebagai klan terkuat, dikatakan mereka tak memiliki bawahan sama sekali. Mendengar hal ini, Xian yang merupakan anggota dari klan naga Taisu langsung merasa tersinggung. Menurutnya klaim itu salah besar karena memang klan naga Taisu sebenarnya juga memiliki banyak bawahan. Namun Xingluan tetap bersikeras dengan pendapatnya, membuat keduanya pun malah berdebat, ya kan? Waduh. Pada akhirnya Xiaoyan lah yang menenangkan dan mengingatkan kalau di reruntuhan kuno terdapat banyak harta berharga termasuk teknik di tingkat langit. Tapi tujuan mereka tetaplah satu, yaitu mendapatkan buah energi jiwa. Di sisi lain, di pinggiran dari pegunungan Kerangka, kita pun diperkenalkan oleh Tetua Hu selaku perwakilan dari Pavilion Xingyun, di mana mereka yang sedang berjaga tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok pasukan dari Pavilion Penglei yang mengusirnya dari pegunungan. Hal itu membuat mereka pun sangatlah marah dan mencoba untuk melawan. Sayangnya Tetua Hu dan pasukan memang bukanlah lawan dari kelompok ini. Untungnya sebelum bertindak lebih jauh, Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya muncul. Melihat Xiaoyan yang sudah di ranah Dozun, tanpa banyak bicara lagi, musuh pun segera mundur. Sayangnya mode Dozun benar-benar sangatlah kuat. Dalam sekejap, Xiaoyan bisa menangkapnya dan menyiksanya dengan boneka siluman. Barulah setelah itu Tetua Hu pun menjelaskan kalau kemarin Master Lei dan para pasukan dari Pavilion Penglei merebut pangkalan mereka dan mengusir mereka hingga ke perbatasan ini. Oleh sebab itulah semua murid pun meminta agar Tuan Muda Xiaoyan mau membalaskan dendam. Alhasil tanpa banyak bicara lagi, Xiaoyan langsung bergegas pergi ke sana. Sontak Fetian yang kebetulan sedang berjaga, ia pun sangatlah kaget. Namun Master Lei pun segera memerintahkan untuk menghabisinya. Faktanya mereka sekarang sedang kedatangan tamu berharga. Pada akhirnya mengingat kalau dirinya juga pernah dipermalukan oleh Xiaoyan, Fetian tak keberatan sama sekali. Sayangnya Fetian yang sekarang sudah tak ada apa-apanya. Bahkan dengan menunjukkan mode Dozunnya, tak butuh waktu yang lama untuk Xiaoyan menyiksanya. Akhirnya Master Lei sendiri yang turun tangan dan memberinya dua pilihan, pergi atau mati. Namun Xiaoyan dengan tegas menyatakan kalau mereka lah yang seharusnya pergi. Faktanya pangkalan ini memang milik Pavilion Xingyun. Karena keduanya tak ada yang mau mengalah, Master Lei lah yang ingin mengetes seberapa kuat Xiaoyan di ranah Dozun. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh dua master dari klan monster, ketua klan Serigala dan ketua klan Harimau Bumi. Melihat itu, alih-alih gentar, Xiaoyan malah biasa aja. Bahkan dalam sekejap, Xiaoyan pun langsung memanggil semua teman-temannya. Pada akhirnya, melihat ada 4 Master Dozun di sisi Xiaoyan, mereka lah yang ketar-ketir sendiri. Bahkan Master Lei benar-benar menyesal tak membunuh Xiaoyan pada saat turnamen dulu. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau mereka pun menyerahkan lagi pangkalannya. Meski begitu, Master Lei tetap mengingatkan kalau masalah ini tak akan ia lupakan. Dalam sekejap, para pasukan pun bersorak lagi merayakan kemenangannya. Kemudian barulah Tetua Hu pun menceritakan soal reruntuhan kuno, di mana sejauh yang ia tahu reruntuhan kuno ini terdapat banyak sekali jebakan dan sudah dijaga oleh boneka siluman. Selain itu, untuk suku lokal seperti klan Piton Jiuyu, kabarnya sedang tidak baik-baik aja. Jadi kemungkinan mereka tak akan ikut campur dalam reruntuhan kuno. Ternyata menurut informasi yang didapat, akhir-akhir ini para master dari klan Piton hilang secara misterius termasuk master di ranah Dozun. Jadi untuk saat ini klan Piton sedang memburu penculiknya dan kemungkinan tak akan memasuki reruntuhan kuno. Mendengar itu, Xiaoyan juga cukuplah kaget dan mengingatkan agar tetap berhati-hati. Sampai di malam harinya, tiba-tiba Xian yang sedang bobok manja malah dihampiri oleh sosok misterius, di mana dengan kekuatan matanya ia mencoba menculik Xian.
Beruntung Xian bisa memberikan perlawanan dan menunjukkan aura dari klan naga kuno Taisung. Sontak menyadari kalau Xian bukanlah anggota dari klan Piton, sosok misterius ini malah langsung melarikan diri. Sayangnya karena keributannya juga diketahui oleh Xiaoyan dan kawan-kawan, jadi Xiaoyan pun mencoba mengejar wanita itu. Namun wanita misterius ini sangatlah lincah dan berhasil mengecoh Xiaoyan. Bahkan ia mengeluarkan sosok Master Dozun yang sudah dikendalikan untuk melawan Xiaoyan. Seketika pertarungan pun dialihkan kepada mereka. Di sanalah Xiaoyan tak mau bermain-main dan segera menghabisinya dengan amarah teratai dewa. Namun sayangnya untuk wanita misterius ia berhasil melarikan diri. Di saat yang sama pasukan dari klan ular Piton pun akhirnya datang. Di mana alih-alih fokus kepada Xiaoyan, mereka malah fokus kepada aura dari musuhnya tadi. Bahkan dengan mengandalkan penciumannya, mereka lah yang mencoba mengejar sang wanita misteriusnya. Melihat itu, Xiaoyan pun akhirnya tahu kalau wanita misterius tadi kemungkinan besar adalah penculik yang telah menghilangkan para Master Dozun dari klan Piton. Setelah itu, keesokan harinya, reruntuhan kuno pun akhirnya resmi terbuka. Dalam sekejap, semua kekuatan bergegas pergi ke sana. Namun untuk Pavilion Xingyun, karena perjalanan kali ini sangat bahaya, jadi yang menjadi perwakilan hanyalah Xiaoyan dan teman-temannya. Di sanalah kita pun akhirnya bertemu lagi dengan beberapa kekuatan lama. Salah satunya adalah Master Lei dan aliansinya, Sekte Xuanming pimpinan Ketua Tianran, Lembah Glester pimpinan dari Master S, dan Nona Feng Xin-er dari klan Phoenix Siluman Langit. Tak hanya itu, kita juga diperkenalkan oleh Ketua Huang Xuan, selaku ketua dari klan Phoenix dan satu anggotanya yang bernama Jiu Feng. Sontak, Xiaoyan yang melihatnya juga cukuplah kaget. Faktanya semua kekuatan ini adalah musuh-musuhnya. Hingga pasukan dari lembah api pun juga datang ke sana. Barulah Xiaoyan akhirnya mendapatkan sekutunya. Bahkan Ketua Tang sampai memuji perkembangan Xiaoyan yang benar-benar super cepat. Pada akhirnya ia pun menegaskan karena Xiaoyan adalah penyelamatnya. Jadi siapapun yang berani menyentuhnya akan bermusuhan dengan lembah api. Mendengar itu hampir semua kekuatan tak berani macam-macam termasuk klan Phoenix itu sendiri. Sampai singkat cerita, segel reruntuhan pun akhirnya terbuka. Dalam sekejap energi kuat langsung keluar dan menyapu bersih beberapa Master Cecungu. Tapi untuk mereka yang sudah di ranah tinggi tak terkena efeknya sama sekali. Meskipun begitu mereka tetap dibuat kaget karena faktanya peninggalan Master di ranah Doseng memang tidaklah sederhana. Terlebih lagi untuk memasuki reruntuhan kuno, mereka juga harus menghadapi beberapa boneka siluman yang sudah di ranah Dozong. Melihat itu, salah satu tetua dari sekte Tusuan langsung maju duluan untuk menghadapinya. Awalnya, karena boneka ini hanyalah di tingkat Dozong, tetua Tusuan bisa dengan mudah menghadapinya. Bahkan meskipun solo versus kuat, tetua tersebut tetap bisa memberikan perlawanannya. Hingga para boneka ini membentuk sebuah formasi dan menyalurkan kekuatannya ke satu boneka saja. Pada akhirnya para boneka ini pun bisa menciptakan boneka Dozun tingkat kedua. Dalam sekejap tetua Tusuan yang tadinya bisa melawan seketika langsung terseok-seok. Melihat itu Xiaoyan lah yang terpikir akan satu hal. Jika ia bisa menaklukkan semua boneka ini, maka mau sekelas Dozun tingkat 5 sekalipun ia bisa menghadapinya. Pada akhirnya Xiaoyan lah yang berinisiatif untuk membantu tetua Tusuan, di mana ia hanya memerintahkannya untuk menahan boneka Dozun, sedangkan Xiaoyan langsung mencoba menjinakkan semua boneka yang lain. Awalnya Jiu Feng yang melihatnya berniat mengganggu Xiaoyan. Sayangnya boneka siluman milik Xiaoyan lah yang melindunginya dan langsung menghajar pria tersebut. Untungnya tetua Huang Xuan dengan cepat mengaktifkan kekuatan ruang dan menarik Jiu Feng kembali. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menjinakkan semua boneka itu dan langsung menyimpannya. Alhasil karena masalah boneka sudah selesai, pintu masuk ke reruntuhan kuno pun juga langsung terbuka. Pada akhirnya semua kekuatan pun bergegas masuk ke dalam. Setibanya di dalam, tentu saja sesuai dengan informasi dari tetua Hu kemarin, di sini sudah ada banyak sekali jebakan. Namun mau itu Xiaoyan ataupun beberapa pasukan lain, mereka langsung memasang sebuah penghalang agar bisa menjelajahi tempat tersebut.
Tapi setelah cukup lama berkeliling, mereka hanya berputar-putar saja di sekitar pintu masuknya. Di sanalah Xiaoyan menyadari kalau pintu masuknya ini juga hanyalah sebuah jebakan. Alhasil, ia pun langsung mengirim boneka siluman untuk memeriksa keadaan di dalam magma. Bagaimanapun, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Dan benar saja, pintu masuknya sebenarnya berada di dalam magma tersebut. Tentunya karena musuh pasti sedang memperebutkan teknik di tingkat langit, Xiaoyan memutuskan untuk mengincar buah energi jiwanya terlebih dulu. Kali ini, giliran Xianlah yang bergerak dan menggunakan penciumannya untuk melacak harta di sini. Alhasil, tak butuh waktu yang lama bagi Xian menemukannya. Benar saja, ketika membuka salah satu pintu di sana, mereka pun menemukan sebuah tempat yang sangatlah indah. Di mana dengan penciumannya, lagi-lagi mereka pun bisa dengan mudah menemukan buah energi jiwa. Namun sayangnya, layaknya bahan yang langka, buah energi jiwa sudah dijaga oleh naga air langit, salah satu monster kuno yang sangat kuat. Dikatakan naga air di depan mereka ini hanya tinggal selangkah lagi untuk berevolusi menjadi naga kuno Taisu. Tapi tenang, layaknya salah satu nona di klan naga kuno Taisu, Xian lagi-lagi turun tangan dan menunjukkan aura naganya. Dalam sekejap, naga air ini pun seketika langsung menciut, kan? Namun meskipun begitu, Xiaoyan tetap tak mau mengambil hartanya begitu saja. Ia menawarkan sebuah barter yang setara, di mana menyadari kalau naga air sebentar lagi akan berevolusi, Xiaoyan memberikannya rumput transformasi yang sudah matang. Dengan ini, Bang Naga pun tak keberatan sama sekali dan akhirnya mau memberikan buah energi jiwa. Namun untuk Xian, ketika ia menyentuh salah satu energi di sana, tiba-tiba ia bisa merasakan sebuah panggilan kuno yang tak jauh dari tempat tersebut. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun bergegas pergi ke sana. Sampai tibalah mereka di pusat hutan dan akhirnya menemukan sebuah kejanggalan, yaitu sebuah penghalang yang disebut sebagai penutup monster spiritual. Dikatakan penutup ini hanya bisa dibentuk oleh monster yang kuat sebelum mereka meninggoy. Ternyata penutup monster inilah yang memanggil Xian tadi. Terbukti ketika Xian menyentuhnya, ia pun bisa melihat sebuah pertarungan antara naga dan phoenix. Menyadari akan hal itu, tanpa basa-basi lagi, Xian bergegas menghancurkannya. Dalam sekejap, ketika penutup dihancurkan, mereka pun langsung berpindah ke suatu tempat. Di mana di tempat tersebut sudah ada jejak pertarungan antara leluhur naga Taisu melawan leluhur dari klan Phoenix. Namun bukan itu yang menjadi poin pentingnya, melainkan di tempat tersebut terdapat harta yang sangat langka, yaitu buah asal naga dan Phoenix. Sontak Xian lagi-lagi dibuat kaget karena memang ia hanya pernah melihatnya di buku kuno, tapi kali ini bisa melihatnya secara langsung. Alhasil, Xian pun langsung berniat untuk mengambilnya dan akan membawanya ke Pulau Naga. Faktanya, jika berhasil direbut oleh klan Phoenix, klan tersebut bisa berevolusi menjadi Naga Phoenix, dan itu bisa membahayakan klan Naga Taisu. Tapi sayang, tepat sebelum Xian mengambilnya, tiba-tiba geng dari klan Phoenix yang sudah beraliansi dengan Pavilion Fenglei juga tiba di sana. Jelas melihat wujud dari buah asal, tetua Huang Xuan pun hanya memerintahkan agar Xiaoyan membawa anggotanya untuk pergi. Jika tidak, mereka pasti akan meninggoy. Sayangnya, Xiaoyan datang ke sini bukan tanpa persiapan sama sekali. Dalam sekejap, mereka pun langsung menunjukkan kekuatannya. Bahkan, Xiaoyan juga mengeluarkan puluhan boneka siluman termasuk yang sudah berada di ranah Dozun. Pada akhirnya, karena tak ada yang mau mengalah, pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Xiang Zhan melawan ketua klan Harimau, Dewi Tabib melawan Master Lei, Senior Tianhu melawan ketua klan Serigala, sedangkan ketua Huang Xuan dihajar langsung oleh puluhan boneka siluman. Tentunya layaknya party yang keras, partian Xiaoyan lah yang sangat mendominasi. Bahkan menyadari kalau mereka sudah mulai tersudut, ketua Huang Xuan segera memerintahkan Xin Er untuk mengaktifkan formasi pembangkit roh leluhur. Melihat itu, Xian hanya tersenyum tipis. Faktanya bukan hanya mereka yang bisa melakukannya. Bahkan dengan mode dewasanya, Xian segera mengaktifkan formasi juga. Pada akhirnya, pertarungan pun langsung terhenti dan mereka pun langsung fokus kepada Xian dan juga Xin Er.
Tapi sayang, di saat Xian masih mencoba mengaktifkan formasi leluhurnya, Xin Er sudah menyelesaikan formasi itu dan berhasil membangunkan roh dari Phoenix-nya. Beruntung tepat sebelum serangan mengenai Xian, roh leluhur naga Taisu juga akhirnya bangkit. Dengan ini pertarungan pun dialihkan kepada dua monster tersebut. Awalnya layaknya pertarungan antar monster kuno, keduanya sama-sama tarung agresif dan saling jual beli serangan. Tapi pada akhirnya setelah satu bentrokan besar, Bang Nagala yang masih berdiri tegak sebagai pemenang mutlak. Alhasil menyadari kalau leluhurnya sudah kalah, Ketua Huang Xuan pun tak mau bertindak gegabah dan memerintahkan para pasukan untuk mundur terlebih dulu. Tentunya untuk masalah buah asal akan mereka rebut nanti. Dengan ini, The Big Boss Xian lah yang memenangkan pertarungannya dan mendapatkan buah asalnya. Meski begitu, energi Xian juga langsung terkuras habis. Kemudian mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya, di mana sembari menunggu para master dari klan Naga Taisu, Xiaoyan berniat untuk mencari teknik tingkat langitnya terlebih dulu. Namun alih-alih membawanya ke tempat teknik, Xian malah membawa mereka ke istana pil yang ada di sana. Menurutnya tempat ini sangatlah wangi dan pasti menyimpan harta tersendiri. Dan benar saja, ketika mereka memeriksa istana tersebut, Xian tak sengaja menemukan seekor monster yang imut. Monster ini disebut sebagai monster pil, di mana Xiaoyan bahkan menyuruh mereka untuk menangkapnya. Awalnya monster pil bisa menggocek sana-sini layaknya Lionel Messi. Tapi dengan mengandalkan kekuatan ruangnya, pada akhirnya ia tetap harus tertangkap oleh The Big Boss Xian. Barulah diketahui kalau pil tingkat 8 atau 9 dengan warna awan petir yang tinggi memang bisa bertransformasi dan memiliki kecerdasan sendiri seperti monster pil ini. Pada akhirnya karena monster pil juga sangat menyukai pil, jadi Xiaoyan pun dengan santai memberikannya beberapa pil yang enak supaya mau mengakuinya. Benar saja, sama seperti Xian, monster pil ini seketika tunduk kepada Xiaoyan. Namun tepat pada saat itu juga lah wanita misterius yang menyerang kemarin tiba-tiba muncul kembali dan merebut monster pil tersebut, ya kan? Waduh. Sontak Xian yang melihat kejadian itu langsung naik pitam. Sosok misterius di hadapannya ternyata adalah orang yang mencoba menyerangnya kemarin. Berbeda dengan Xiaoyan yang awalnya bersikap lembut dan hanya meminta agar benda itu segera dikembalikan. Namun wanita misterius tersebut menolaknya mentah-mentah dan bahkan menantang mereka untuk bertarung. Kali ini ia juga mengeluarkan pasukan dari klan Piton yang sudah dikendalikan. Lagi-lagi Xiaoyan lah yang dibuat kaget karena memang meskipun dikendalikan, tapi sekelompok tetua ini masih memiliki kesadarannya sendiri. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun langsung terjadi. Xian dan kawan-kawan menghadapi para tetua sementara Xiaoyan langsung mengejar wanita misterius itu. Kali ini Xiaoyan tak mau main-main. Ia mengeluarkan segel pembuka gunung demi menghentikan wanita itu. Alhasil untuk pertama kalinya topi wanita ini pun bisa terlepas. Namun meskipun identitasnya hampir terbuka, wanita itu tetap bersikeras untuk melawan. Hingga akhirnya Xiaoyan mengeluarkan api 6 kombinasi dan berhasil memberikan serangan telak. Saat itulah ketika hendak menangkapnya, wanita ini tiba-tiba menggunakan teknik pengendali mata siluman dan mencoba menguasai jiwa Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan bisa melawan balik dan melancarkan serangan balasan. Alhasil topeng dari cewek misterius pun akhirnya terbuka. Di sanalah King Xiaoyan sampai dibuat kaget. Wanita di hadapannya adalah pemilik kekuatan 3 kelopak ular giok yang tak lain dan tak bukan adalah Xin Ling. Saat itulah Xiaoyan pun memperkenalkan diri dan mengingatkannya tentang Gurun Tagore serta tentara bayaran gurun. Seperti yang kita tahu, dulu Xin Lin adalah pelayan dari dua kakaknya yaitu Xiao Ding dan juga Xiao Ling. Mendengar itu, Xin Lin akhirnya mengingat semuanya dan langsung menyebut Xiaoyan sebagai tuan muda. Seketika kesalahpahaman pun terungkap, mereka saling meminta maaf. Bahkan Xin Lin segera menghentikan para tetua yang sedang bertarung dengan teman-temannya. Melihat itu, Dewi Tabib dan kawan-kawan juga cukup curiga dan bergegas menghampiri Xiaoyan.
Namun ketika mereka mau lanjut menyerang, Xiao Yanlah yang menghentikannya karena faktanya Xinglin adalah teman lamanya. Tapi Xian tetap saja tidak terima atas tindakan Xinglin yang mencoba mengendalikannya kemarin. Alhasil Xinglin lah yang meminta maaf karena katanya ia mengira kalau Xian adalah orang dari klan ular. Oleh sebab itulah ia menyerangnya. Untungnya mengingat hubungannya dengan Xiaoyan, Xian masih mau memaafkannya. Setelah situasi mereda, Xiaoyan pun bertanya tentang apa yang sudah terjadi saat Xinglin dibawa ke klan ular. Xinglin pun menceritakan kalau semuanya awalnya baik-baik aja. Mereka tak hanya memperlakukannya dengan baik, melainkan juga mengajarinya banyak teknik rahasia. Bahkan klan ular juga ingin melatihnya untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Namun segalanya berubah ketika mereka memaksanya untuk menikah dengan putra sulung dari pemimpin yang sebelumnya. Saat itulah Xinglin menolak dan kabur dari klan untuk mencari Xiaoyan yang memang berada di wilayah Zhongzhou. Namun karena wilayah ini terlalu luas, ia tak bisa menemukannya. Hingga akhirnya saat ia memasuki dunia monster dan mengendalikan beberapa ular dengan kekuatan matanya, Xinglin justru bertemu dengan seorang tetua Dozun dari klan ular yang ingin merebut kekuatannya. Saat itulah mau tak mau Xinglin melawan dan berhasil mengendalikan para tetua serta seluruh pasukan klan ular yang memburunya. Namun dalam pertempuran itu ia terkena serangan racun pengikis jantung, salah satu racun paling mematikan di benua ini. Dan karena rumornya darah monster pill bisa menyembuhkan semua racun, oleh sebab itulah Xinglin mencoba merebutnya tadi. Mendengar itu Dewi Tabib pun bilang meskipun racunnya aneh bukan berarti tak bisa disembuhkan. Namun karena keadaan sedang berada di reruntuhan kuno, Xiaoyan berjanji ketika keluar nanti pasti akan membantunya menyembuhkannya. Pada akhirnya karena mereka masih ingin mengincar teknik tingkat langit, jadi Xinglin akan bergabung dengan partian Xiaoyan. Di sisi lain di aula utama atau tempat dari tekniknya, semua kekuatan sudah berkumpul untuk mendapatkannya. Hingga pada akhirnya Xiaoyan dan kawan-kawan juga tiba di sana. Melihat itu, Ketua Tangla yang menjelaskan dari 10 gulungan teknik yang ada di sini, kemungkinan hanya ada satu teknik yang berada di tingkat langit. Dan oleh sebab itulah mereka harus rebutan untuk mendapatkannya. Sampai di tengah obrolan itu, tiba-tiba Istana Jiwa join ke pertarungan. Dipimpin oleh Iblis Zaising, mereka juga siap merebut teknik tersebut. Sontak Master Li yang melihatnya hanya mengatakan kalau pertarungan sengit pasti akan terjadi. Faktanya Xiaoyan sudah pernah mematahkan lengan dari Iblis Zaising. Mendengar itu, klan Phoenix pun juga tersenyum tipis dan ingin memanfaatkan momen tersebut untuk merebut kembali buah asalnya. Di sana Xiaoyan pribadi langsung menyapa musuh lamanya itu. Bahkan ia bilang kalau permasalahan mereka masih belum selesai. Namun sebelum pertarungan dimulai, segel di aula utama tiba-tiba terbuka dan ke-10 teknik yang ada langsung melayang ke segala arah. Melihat itu, semua master pun langsung bergerak untuk mendapatkannya. Tapi reruntuhan kuno peninggalan master di Ranah Doseng tidaklah sesederhana itu. Dalam sekejap beberapa boneka siluman aktif kembali dan menghadang mereka semua. Di sanalah dengan mengandalkan persepsi jiwanya, Xiaoyan bisa menemukan keberadaan dari teknik di tingkat langit. Alhasil tanpa banyak bicara, mereka pun membagi tugas. Xiaoyan fokus mengambil teknik tersebut, sementara yang lain akan menahan pasukan boneka. Awalnya rencana ini berjalan lancar, bahkan beberapa master yang mencoba menghadang Xiaoyan juga berhasil dikalahkan. Tapi ketika gulungan teknik sudah didapat, kali ini giliran dari Ketua Tianran lah yang mencoba merebutnya. Bahkan tak hanya merebut saja, tujuannya tetap ingin membalaskan dendam anaknya, ya kan? Waduh. Menyadari bahwa teknik jauh lebih penting, Xiaoyan segera memerintahkan boneka siluman untuk menahan Ketua Tianran, sementara dirinya tetap fokus mengambil teknik tersebut. Yang sudah jelas karena boneka siluman Xiaoyan sudah di ranah Dozun, Ketua Tianran pun tak bisa berbuat banyak. Namun setelah mendapatkan tekniknya, Xiaoyan justru merasa ada sesuatu yang aneh. Di sisi lain, melihat dirinya kalah, Ketua Tianran berusaha melarikan diri. Tapi Xiaoyan tak mau membiarkannya lolos begitu saja. Ia segera mengejar dan mencoba menghadapinya secara langsung. Sayangnya Tianran yang memang pengecut tetap bersikeras untuk kabur. Namun sekali lagi Xiaoyan tak akan membiarkannya. Dalam sekejap ia berhasil menangkap pria itu.
Dan akhirnya dengan 3 mantra segel kaisar, ketua Tianran dibuat nyusul anaknya ke alam baka ya lur ya. Waduh, sikat king. Barulah setelah itu mereka pun berkumpul lagi. Di sana senior Tianhu bilang kalau semua kekuatan juga sudah mendapatkan tekniknya masing-masing. Namun perasaan aneh yang dirasakan oleh Xiaoyan tadi ternyata benar adanya. Faktanya teknik yang ia dapatkan ini bukanlah teknik langit sama sekali. Seketika mata Xiaoyan tertuju pada pasukan istana jiwa yang bergerak cepat menuju kerangka Master Doseng. Di sanalah ia pun segera menyadari kalau teknik yang sebenarnya pasti berada di dalam kerangka itu. Tapi jelas untuk mendapatkannya juga tidaklah mudah. Saat iblis Zaising baru saja mendekat, ia langsung dihantam oleh berbagai serangan bertubi-tubi. Awalnya iblis Zaising mencoba untuk menghindar dengan memanfaatkan kekuatan ruang. Namun kekuatan dari seorang Master Doseng jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dalam sekejap serangan telak berhasil mendarat padanya, membuat darahnya menetes ke dalam kerangka itu. Dan saat itu jugalah tetesan darah iblis Zaising justru mengaktifkan mekanisme pertahanan dari kerangka tersebut. Dalam sekejap kerangka itu melepaskan teknik gelombang suara dengan fluktuasi energi yang luar biasa kuat. Saking kuatnya para master di tingkat bawah langsung lenyap dalam sekejap. Hal itu membuat para ketua pun sangatlah marah dan langsung menyalahkan iblis Zaising. Saat itulah Xiaoyan memanfaatkan situasi dan semakin menyudutkannya. Faktanya karena darah dari iblis Zaising lah kerangkanya bisa mengeluarkan mekanisme seperti ini. Alhasil semua yang mendengarnya kembali menyudutkannya. Tapi iblis Zaising juga tak tinggal diam. Karena kerangka Doseng sangatlah kuat, ia pun menyarankan untuk bekerja sama. Faktanya jika masih sendiri-sendiri mereka tak akan bisa keluar dengan selamat. Mendengar itu Xiaoyan pun sedikit tertegun. Ia tahu jika bukan karena harta yang langka, iblis Zaising pasti tak akan bertindak gegabah. Namun tidak semua orang berpikiran sama. Beberapa kelompok memilih menolak tawaran itu dan segera melarikan diri. Tapi sayang kerangka Doseng sudah tak mau melepaskan mereka. Terbukti siapapun yang mencoba melarikan diri seketika langsung dieksekusi. Tak hanya itu, kerangka Doseng juga mulai menyerap darah di sekitarnya dan akhirnya ia pun mulai bergerak. Melihat itu semua pun semakin panik. Namun iblis Zaising lagi-lagi memanfaatkan situasi dan mengatakan kalau kerangka Doseng hanyalah sisa kekuatan dari Master Doseng. Dan oleh sebab itulah jika mereka bekerja sama, peluang untuk menang masih terbuka lebar. Pada akhirnya karena sudah seperti ini, semua ketua pun sepakat untuk mau bekerja sama. Tapi dengan syarat iblis Zaising harus menunjukkan ketulusannya dan melawan kerangkanya seorang diri. Alhasil karena tak ada pilihan lain, iblis Zaising tak keberatan sama sekali. Namun sayang kerangka Doseng benar-benar terlalu kuat. Semua serangan dari iblis Zaising bisa ditahan dengan begitu mudah. Bahkan serangan pedangnya juga bisa dipatahkan hanya dengan satu jarinya saja. Sampai ketika iblis Zaising sudah benar-benar tersudut, barulah tetua Huang Xuan pun mengajak semuanya untuk bekerja sama dalam mengalahkan kerangka Doseng. Pada akhirnya, karena harta yang sebenarnya berada di kerangka itu, Xiaoyan dan setiap ketua pun mau bergerak untuk membantu iblis tersebut. Dengan begini, untuk pertama kalinya mereka pun bekerja sama. Di sana, mereka langsung mengeluarkan teknik andalan masing-masing untuk menggempur kerangka itu. Bahkan tak hanya para ketua saja, setiap anggota juga memberikan serangan terkuatnya. Saat itulah di tengah pertarungan sengit, Xiaoyan tak sengaja melihat sebuah tulisan terukir di kerangka tersebut. Sebuah tulisan yang diduga merupakan teknik tingkat langitnya. Mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang menyadari rahasia ini, Xiaoyan segera menyusun rencana tambahan. Namun sayang, setelah semua serangan dilepaskan, kerangka Doseng masih tetap berdiri tegak. Dan kali ini ia bersiap untuk melancarkan serangan balik dengan teknik tingkat langitnya, yaitu tapak agung. Seketika sebuah portal besar terbuka siap menyerap siapapun yang berada di sekitarnya. Xiaoyan yang berusaha menyelamatkan teman-temannya nyaris saja terseret ke dalam portal itu. Beruntung dengan mengandalkan tubuh ilusi, ia berhasil menjauh tepat pada waktunya.
Barulah setelah mengeluarkan serangan tadi, kerangka Doseng pun tidak bergerak lagi. Xiaoyan yang melihat itu langsung memberitahu teman-temannya bahwa teknik tingkat langit berada dalam kerangka tersebut. Namun ia tak mau bergerak duluan karena tahu situasi ini akan berubah menjadi perebutan sengit. Dan benar saja, Iblis Zaising, Tetua Huang Xuan, Master S dan Ketua Tang langsung saling menyerang untuk memperebutkannya. Kerjasama mereka yang tadinya cukup erat, kini berubah menjadi pertarungan sengit. Dengan kecepatan dan kelicikannya, Iblis Zaising berhasil merebut kerangka itu lebih dulu. Namun, Xiaoyan tak tinggal diam. Saat sang iblis hendak melarikan diri, Xiaoyan langsung menyerangnya. Seketika, pertarungan pun kembali pecah. Kini Iblis Zaising versus semua ketua. Serangan demi serangan dilancarkan. Para ketua bahkan mengeluarkan jurus terkuat mereka. Hingga pada akhirnya kerangka itu terlepas dari genggaman Iblis Zaising. Dalam situasi yang kacau ini, Xiaoyan memilih bekerja sama dengan Ketua Tang. Saat itulah karena sudah mengetahui rahasia dalam kerangka tersebut, Xiaoyan hanya mengambil tulisan yang ada di dalamnya lalu melemparkannya lagi. Para ketua yang masih tak mengetahui rahasianya kembali rebutan dalam mendapatkannya. Hingga pada akhirnya Ketua Tang yang kesal langsung mengeluarkan jurus api naganya, menghancurkan kerangka itu menjadi kepingan-kepingan kecil. Kini setiap pasukan mendapatkan bagian masing-masing dari pecahan kerangka tersebut. Saat itulah Xiaoyan pun menyadari kalau kerangka ini mengandung intisari seorang Doseng. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil pecahan yang paling berharga. Namun Iblis Zaising kembali mencoba merebutnya. Sayangnya Xiaoyan dengan santai mengeluarkan 3 api surgawinya dan siap meladeninya dalam pertarungan ulang. Melihat itu, Iblis Zaising pun seketika langsung panik. Tapi situasi langsung berubah total ketika Clan Phoenix, Master Li, dan Master S turun tangan. Mereka menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasamanya cukuplah simpel. Untuk Clan Phoenix, mereka hanya ingin merebut buah asal. Master Li hanya ingin membalaskan dendam. Dan Master S ingin merebut tubuh racun dari Dewi Tabib. Alhasil, tanpa pikir panjang, Iblis Zaising pun menerima tawaran itu. Di sisi lain, Lembah Api juga langsung turun tangan untuk membantu Xiaoyan. Pada akhirnya, karena tak ada yang mau mengalah, pertarungan pun langsung pecah. Kini Xiaoyan menggunakan transformasi api langit ketiga. Dengan ini, pertarungan pun terbagi menjadi beberapa duel. Xiaoyan versus Iblis Zaising, Dewi Tabib versus Master S, Boneka Siluman versus Master Li, Nona Xingluan melawan Xin Er, dan yang lainnya menghadapi lawannya masing-masing. Di sana, di tengah duel sengitnya, Iblis Zaising mengeluarkan teknik roh ilusi. Namun sayang, meskipun sempat kesulitan, Xiaoyan berhasil untuk bertahan. Luka-luka di tubuhnya juga langsung disembuhkan berkat api bara 3000. Melihat itu, Iblis Zaising tak mau membuang waktu lagi. Ia segera membawa Xiaoyan ke dalam ruang dimensi pribadinya dan bersiap mengeluarkan jurus pamungkasnya, Tapak Iblis Raksasa. Xiaoyan yang melihat itu juga tak mau kalah. Kali ini ia menggabungkan 4 teknik dari mantra kaisar untuk menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, bentrokan besar pun terjadi menghancurkan ruangan yang diciptakan. Di sanalah Iblis Zaising pun semakin kaget dengan perkembangan Xiaoyan. Bahkan ia bilang jika tidak membunuhnya sekarang, di masa depan Xiaoyan adalah ancaman besar. Namun kali ini giliran Xiaoyan lah yang bergerak. Dengan cepat ia menggabungkan 3 api surgawi dan bersiap mengeluarkan serangan terkuat. Melihat itu, Iblis Zaising langsung panik dan mencoba menghentikannya. Namun sayang, Xiaoyan masih memiliki sayap tulang untuk menghindari semua serangan. Hingga pada akhirnya amarah teratai dewa berhasil disempurnakan dan siap meluluhlantahkan sang iblis tersebut. Awalnya Iblis Zaising masih mencoba untuk menghindar dengan memanfaatkan kekuatan ruang. Tapi sayang, hal itu sia-sia dan amarah teratai dewa sudah ada di depan mata. Namun tepat di saat kritis itu, Clan Phoenix tiba-tiba turun tangan. Mereka mengeluarkan lonceng emas legendaris untuk melindungi Iblis Zaising. Akibatnya, meskipun amarah teratai dewa berhasil meledak, Iblis Zaising selamat dari serangan mematikan itu. Ternyata pasukan Clan Phoenix yang turun tangan kali ini adalah 2 tetua agung mereka.
Di sana melihat Xiaoyan yang memiliki sayap tulang dari darah Phoenix, mereka tak akan membiarkannya begitu saja. Pilihannya hanya dua, mematahkan sayap tulang, menghancurkan energi pelatihannya dan bersujud meminta maaf. Atau yang kedua akan mati di tempat, ya kan? Waduh. Namun kali ini Xian kembali turun tangan dan dengan cepat menunjukkan buah asalnya. Bahkan ia menantang jika mereka memiliki kemampuan, maka ambil saja sendiri. Ternyata tindakan Xian ini bukan tanpa alasan sama sekali. Tepat di saat semua ingin merebut buah tersebut, seketika itu juga waktu pun berhenti dan sosok master dari klan naga kuno Taisu akhirnya menampakkan diri. Di mana ia bilang jika ingin menyentuh Xian maka lewati dirinya dulu, ya kan? Wede. Bahkan hanya dengan satu tamparan saja para tetua agung langsung dibuat tidak berdaya. Sosok ini tak lain dan tak bukan adalah Heissing dari klan naga kuno Taisu. Bagi yang penasaran, menurut fandom BTTH, Heissing adalah salah satu tetua dari klan naga kuno Taisu ya lur ya. Wede, makin seru aja nih. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Dan di sini juga lah Mimin mau menginformasikan karena pembahasan BTTH sudah mencapai episode terbaru, kedepannya akan diupload setiap hari Minggu. Jika memungkinkan akan diupload di Sabtu malam. Oke lah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.